Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Para guru, para asatidzah, para tokoh alim ulama, masyayikh, wabil khusus anak-anakku, adik-adikku, siswa-siswi SMKI Insan Mulia yang sangat saya banggakan. Ini adalah sharing kita, ini adalah pembicaraan kita, dan ini adalah obrolan kita tentang kebaikan, tentang syariat, tentang apa yang harus kita jalankan dan kita lakukan sebagai umat muslim. Perkara kebaikan itu ada permulaannya, ada awalnya, dan ada sebabnya. Sebab kita mengenal kebaikan yang paling utama dan yang paling mengakar adalah sebagaimana baginda Rasul mencontohkan akhlak beliau, mencontohkan perilaku dan sikap beliau yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi pegangan kita, yang itu menjadi tambatan dalam kita mengarungi kehidupan sehari-hari. Mencintai Rasulullah, menyayangi beliau kapanpun dan dimanapun. Ini tema yang dititipkan kepada saya sebagai bentuk sharing kepada anak-anakku, adik-adikku, siswa dan siswi SMKI Insan Mulia. Dalam hal ini saya Al-Fakir, sama-sama kita belajar, karena bagaimanapun menuntut ilmu, karena bagaimanapun mencari kebenaran itu tidak akan pernah berhenti sampai akhirnya kita masuk ke liang kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memang menjadi panutan dan kebanggaan kita sebagai umat muslim. Ada berjuta alasan, ada berjuta reasoning kenapa akhirnya kita harus mencontohkan dan menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan adanya beliau akhirnya kita bisa mengenal Allah. Karena dengan adanya beliau akhirnya kita bisa mengarungi, menjalani kehidupan dengan baik demi mempersiapkan diri kita ketika akhirnya Allah harus memanggil kita. Tidak usah jauh-jauh, kita tidak tengah membahas satu hal yang berat, cukup yang ringan-ringan saja yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu kisah menarik yang ada dalam kehidupan Rasul, dan dalam hal ini Rasulullah tengah bercerita tentang seorang pemuda yang berjalan
dalam perjalanannya lelah dan sangat melelahkan. Di tengah perjalanan yang sangat melelahkan ini, pemuda tersebut kehausan. Apa yang dilakukan? Pemuda tersebut mencari-cari apakah ada sumur yang bisa ditemukan dalam perjalanan. Alhamdulillah akhirnya sang pemuda menemukan sumur. Yang akhirnya sumur itu bisa melepas dahaga haus yang dirasakan oleh si pemuda. Ketika si pemuda melihat sumur, sang pemuda langsung masuk ke dalam sumur tersebut, mengambil air dan meminumnya. Tatkala selesai dia minum, dia keluar dari sumur tersebut, melihat seekor anjing. Anjingnya lagi apa? Yalhatu ya'kulu thara minal atosh. Anjing itu tengah menjilati tanah, memakan tanah bahkan, saking kehausan. Kemudian tatkala si pemuda itu melihat anjing tersebut, sang pemuda berkata, anjing ini tengah haus sebagaimana tadi saya haus. Lantas apa yang dilakukan oleh pemuda itu setelah melihat anjing kehausan dan mengatakan perkataannya? Maka buru-buru kembalilah si pemuda itu masuk ke dalam sumur. Dia ambil air dengan sepatunya dan digigit dengan mulutnya, kemudian diberikan kepada si anjing tersebut. Pada saat si pemuda memberikan air kepada anjing tersebut, sampai hilang dahaga haus dari si anjing, Allah bersyukur dan menghapus seluruh dosa-dosa dari si pemuda tersebut. Saat itu Rasulullah tengah bercerita. Di tengah berceritanya Rasul, sahabat ada yang interupsi. Ya Rasul, apakah dengan saya memberikan makan binatang, memberikan minum binatang, atau katakanlah saya berbuat baik kepada binatang, saya mendapatkan pahala? Apa jawaban Rasulullah? Fi kulli dzati kabidin rattabatin ajrun. Di setiap yang memiliki hati ada pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebegitunya Rasul menceritakan tentang kehidupan pemuda dan anjing yang haus. Dan Rasul menggariskan bahwasanya kita harus berbuat baik. Bahkan kepada anjing sekalipun harus berbuat baik. Karena perbuatan baik adalah cerminan hati. Anjing yang notabene najis. Maka adik-adikku, hati-hati ketika ada yang mencoba untuk melihara anjing. Ada coba dua syarat. Pertama, anjing itu untuk berburu atau melindungi ternak. Jangan dijadikan peliharaan. Oke, kita balik lagi. Anjing yang najis, kita harus berbuat baik. Apalagi kepada manusia. Apalagi kepada teman kelas. Apalagi kepada bapak guru, kepada orang tua, ibu, bapak, kepada ustadz, kepada siapapun harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu tanda kita masih memiliki hati. Karena perbuatan baik tanda bahwasanya kita masih memiliki hati-hati unsur organ yang ada di dalam tubuh manusia. Maka ketika kita tidak berbuat baik, dipertanyakan, apakah Anda manusia atau bukan manusia? Memang bukan perkara mudah ketika kita berbuat baik kepada yang lain. Terkadang perbuatan kita baik dibalas belum tentu dengan hal yang baik pula. Terkadang apa yang kita lakukan maksimal terhadap orang lain belum tentu akan dibalas dengan maksimal positif dari orang lain. Jangan khawatir. Ini juga terjadi pada zaman Rasul. Ketika ada sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah diputuskan silaturahim dengan kerabat saya. Padahal saya berusaha untuk menjaga silaturahim itu.
diputuskan. Saya maafkan kesalahannya, tapi saya dizolimi. Udah gitu ya Rasul. Saya berbuat baik, malah dibalas dengan hal yang buruk. Berbuat baik, saya dibalas dengan yang jahat. Apa ukafiuhum ya Rasulullah? Apa saya harus membalasnya ya Rasul? Kalau dia putusin silaturahim, saya balas silaturahim. Kalau dia ngezalimin, saya balas zalimin. Kalau dia berbuat jahat, saya balas dengan perbuatan jahat. Apa iya? Apakah harus saya membalas itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? La. Tidak, no. Idzan tatrukuna jami'an. Jangan. Kalau kamu begitu berarti kamu meninggalkan mereka. Terus apa kata Rasulullah? Khudh bil fadli. Ambil yang baik-baik dari mereka. Karena apa? Tidak semua yang buruk itu isinya buruk. Pasti ada unsur kebaikan. Tidak semua teman yang punya sifat buruk tidak selalu selamanya ada keburukan dalam hidup. Enggak. Pasti ada unsur yang baik. Sok mangga dicari. Selanjutnya apa kata Rasul? Wasilhum. Tetap jaga silaturahim. Tetap jangan putuskan tali persaudaraan sekalipun dia ngezalimin kamu. Sekalipun dia ngejahatin kamu. Sekalipun dia tadi itu memutuskan tali silaturahim. Tetap jaga silaturahim apapun yang terjadi. Sampai lagi kata Rasul, fa innahu la yazala ma'aka minallahi zahir. Maka sesungguhnya dengan kamu tidak balas zalim dengan zalim, kamu tidak balas jahat dengan kejahatan, kamu maafkan mereka, pertolongan Allah akan datang. Kemudian apa kata Rasul? Ma kunta ala dzalik. Selama kamu istiqamah, selama kamu konsisten atas. Menarik kan? Jadi ini adalah alasan kalau kita mau ditolong sama Allah, berbuat baiklah. Kalau kita selalu ingin mendapat syafaat dari Allah, kalau kita ingin dapat perlindungan dari Allah, maka berbuat baiklah sama orang lain. Apapun kondisinya, apapun balasan yang menimpa kita. Sebab bisa jadi nanti kita akan hidup susah, diberikan ujian sama Allah. Bisa jadi kita akan diberikan musibah sama Allah. Perbuatan baik kita kepada orang lain, perbuatan baik kita kepada sesama, sekitar dan sekeliling kita, itulah yang akan menjadi bentuk dan wujud pertolongan Allah kepada kita. Jalankan itu dengan baik, gak usah takut. Kalaupun misalnya Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat jahat sama kita? Tetap berbuat jahat lagi, berbuat jahat lagi. Tidak usah takut. Kata Rasul, "Faman ya'mal su'an yujza bihi fid dunya." Barang siapa melakukan perbuatan buruk, dibayar, dibales di dunia, dibayar kontan di dunia. Enggak usah nunggu akhirat, enggak usah nunggu mati. Mungkin ini yang disebut dengan karma. Urusan siapa? Bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita sebagai manusia memaafkan. Kalaupun dia terus begitu, kita maafkan terus begitu, sudah serahkan saja sama Allah. Biarkan Allah yang bermain sendiri. Kalau dilihat dari hadis tersebut, "Faman ya'mal su'an yujza bihi fid dunya." Barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka dibayar di dunia. Berarti yang mengerjakan kebaikan dibalas juga di dunia. Enggak usah nunggu di akhirat. Anak-anakku, adik-adikku, siswa-siswi SMKI Insan Mulia, sharing kita yang tadi telah dibahas, berarti yang pertama tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian kepada makhluk Allah yang lain, bahkan yang mungkin kita pandang hina dan najis. Yang kedua, bagaimana sikap dan respon kita terhadap orang-orang yang menzalimi, menjahati, serta memutuskan silaturahim kita. Dan ini
ada trigger ataupun syarat bahwasanya pertolongan Allah akan datang melalui penyikapan kita terhadap perbuatan buruk yang mereka lakukan terhadap kita dan hidup kita. Dan dari semua itu, dua contoh di atas, dua kisah di atas, atau dua kisah yang tadi adalah alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih sudah diberikan waktu sharing seperti ini. Mohon maaf kalau ada kata kurang, kata salah dari saya. Al-afu. Allahumma lakal hamdu wa mikal faraju wa ilaika mushtaka wa bikal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.